Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane dikabarkan telah mendesak Florentino Perez untuk mendatangkan Paul Pogba dari Manchester United. Pemain internasional Prancis itu selama berada di Old Trafford penampilannya memang belum konsisten usai didatangkan dari Juventus tahun 2016. Bahkan sang pemain lebih kerap mengalami masalah cedera dan kebugaran terutama pada musim 2019-2020. Meskipun Paul Pogba belum berada dalam kondisi terbaiknya, namun Zinedine Zidane masih menilainya sebagai pemain yang oke. Tak ayal, dia meminta agar petinggi Real Madrid segera mendatangkannya ke Santiago Bernabeu. Menurut Don Balon, untuk memboyong sang pemain, raksasa Liga Spanyol harus mengeluarkan biaya sebesar 54 juta pound sterling atau setara dengan 1 triliun rupiah. Dalam laporan itu menyebutkan bahwa biaya sebesar itu diyakini bisa membuat Manchester United bersedia untuk melepasnya. Sedangkan Real Madrid sendiri saat ini mempercayakan sektor lini tengah kepada Luka Modric dan Toni Kroos. Namun dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, maka Paul Pogba dianggap tepat menggantikan peran mereka di Bernabeu. Sementara itu, Paul Pogba sendiri baru-baru ini membuat kerugian untuk timnya saat melawan Arsenal di pekan ke-7 Liga Inggris. Dia melanggar Hector Bellerin di kotak penalti, dan Aubameyang yang ditunjuk mengambil tendangan penalti berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu harus menelan kekalahan 1-0. Bersama Manchester United di awal musim 2020-2021, bidikan Real Madrid itu telah bermain dalam 10 pertandingan di semua ajang. 6 diantaranya Paul Pogba diberikan kesempatan bermain oleh Ole Gunnar Solskjaer di Liga Inggris. Menarik ditunggu apakah si putih bakal mendatangkan Paul Pogba atau tidak. Bursa transfer Januari masih beberapa bulan lagi. AC Milan dan Napoli sudah pasang ancang-ancang lebih dulu. Demi mendapatkan striker Real Madrid seharga 980 miliar rupiah, mereka sampai rela rebutan. Luka Jovic memiliki statistik menjanjikan 27 gol ketika habiskan musim terakhir bersama Eintracht Frankfurt. Masih berusia muda alias 22 tahun, El Real pun memboyongnya. Alasannya, skuad asuhan Zinedine Zidane butuh bomber lain selain Karim Benzema. Tebus dengan harga 52,4 juta pound sterling atau setara dengan 980 miliar rupiah, embel-embel penyerang terbaik generasi saat ini malah hilang seketika ketika pemain asal Serbia itu merumput di Santiago Bernabeu. Benar saja, dalam 31 laga ia hanya mencetak 2 gol saja. Mustahil dapat peran penting pada skema Zidane. AC Milan dan Napoli menawarkan awal baru untuk pemain muda itu pada pembukaan bursa transfer Januari nanti. Melansir laman Cog Offside, 2 klub asal Italia itu dilaporkan tertarik meminang jasanya. AC Milan sendiri bukan peminat baru setelah mencermati potensi menjanjikan Jovic untuk sempurnakan lini serang mereka. Adanya Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, dan Ante Rebic bisa jadi alasan mutlak pemain buangan Los Merengues tersebut berkembang. Tak cuma karena potensi menjanjikan, ia pun dipastikan tertarik dengan rekam jejak profesional yang kini sedang on fire. Bayangkan saja, skuad asuhan Stefano Pioli ini mampu punya rekor panjang tak terkalahkan dan jadi kandidat kuat juara Liga Domestik tahun ini. Kondisi senada juga bisa ditemuinya ketika gabung rival Milan Napoli. Kemungkinan besar perginya Milik dan Mertens perlu adanya penyerang pengganti, apalagi dengan skema yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh pelatih Gennaro Gattuso. Melihat dua tim utama Serie A mengincar satu pemainnya, Zidane sendiri menyambut berbagai tawaran dengan tangan terbuka. Maklum, Real Madrid tidak lagi berminat dengan Jovic dan secara kebetulan butuh dana segar untuk guide Kylian Mbappe dari PSG. Bagi Luka Jovic, pilihan antara AC Milan atau Napoli ini tentu wajib dipertimbangkan jelang pembukaan bursa transfer musim dingin Januari nanti. Ketimbang harus jadi pesakitan di Real Madrid, ia bisa bangkitkan lagi karirnya setelah sempat mandek di antara dua klub itu. Mesut Ozil terlihat sedikit lebih aktif di media sosial sejak disingkirkan dari skuad Arsenal. Diketahui gelandang asal Jerman itu tidak masuk dalam daftar skuad Arsenal untuk Liga Inggris dan Liga Eropa. Sejak merilis pernyataan di Twitter dan Instagram terkait kekecewaannya setelah dibuang Arsenal, pemain berusia 32 tahun itu semakin rajin bermain media sosial. Tak hanya bicara soal Arsenal, Ozil juga menulis tentang mantan klubnya Real Madrid. Setelah menyenggol Real Madrid, banyak fans yang menyarankan Ozil untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Ozil bergabung dengan Arsenal dengan harga 42,5 juta pound sterling dari Real Madrid pada tahun 2013. Mantan pemain timnas Jerman itu belum pernah sekalipun tampil sejak Maret lalu. Mesut Ozil dikontrak Arsenal hingga musim panas mendatang. Mengingat gajinya mencapai 350.000 pounds per minggu, tampaknya tidak mungkin Arsenal akan memperbarui kontrak itu. Selain itu, Ozil juga dikabarkan tidak disukai Mikel Arteta dan manajemen. Namun sang gelandang menyatakan akan tetap bertahan sampai kontraknya berakhir.
Sebelumnya Ozil sudah mendapatkan beberapa tawaran dari klub Turki dan Arab Saudi. Namun ia tetap pada pendirian bertahan di Emirates Stadium walaupun hanya jadi pajangan. Sebuah kabar gembira datang bagi Real Madrid dan Liverpool. Pihak Bayern Munchen dilaporkan menurunkan mahar transfer David Alaba di musim dingin ini. Alaba sendiri adalah salah satu pemain kunci Bayern. Ia menjadi sosok yang tangguh dalam mengawal pertahanan Die Roten. Belakangan beredar kabar bahwa Alaba ingin cabut dari Bayern Munchen setelah ia menolak perpanjangan kontrak di Bayern Munchen baru-baru ini. Football Insider mengklaim bahwa Real Madrid dan Liverpool tengah mengantri mendatangkan Alaba. Pihak Bayern disebut sudah siap melepaskan sang bek. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen pada awalnya enggan melepas Alaba. Mereka menilai bek Austria itu sebagai pemain serbaguna. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan di atas rata-rata. Namun karena ia menolak perpanjangan kontrak, Bayern ogah melepaskannya secara gratisan, sehingga mereka akan menjual Alaba di Januari. Berdasarkan informasi, pihak Bayern Munchen sudah menghubungi Real Madrid dan Liverpool. Mereka sudah menetapkan harga jual Alaba. Mereka menginginkan harga 30 juta pounds untuk sang bek. Harga ini dikabarkan sudah turun cukup banyak dari harga yang diharapkan Die Roten. Menurut gosip yang beredar, baik Liverpool maupun Real Madrid ogah menebus Alaba di bulan Januari nanti. Mereka lebih memilih merekrut sang pemain secara gratisan di musim panas tahun depan. Sebuah informasi menarik datang dari Real Madrid. Juara bertahan La Liga itu ternyata belum memberikan tawaran kontrak baru kepada sang kapten Sergio Ramos. Bek 34 tahun itu merupakan sosok yang krusial bagi Real Madrid. Ia sudah menjadi benteng yang kokoh dan juga sosok pemimpin di skuad El Real. Namun belakangan banyak sekali spekulasi mengenai masa depan Ramos, mengingat kontrak sang bek akan habis pada musim panas tahun depan. Beredar rumor bahwa Real Madrid sudah mulai menego sang bek. Namun Cuatro mengklaim bahwa kapten El Real itu belum mendapatkan tawaran kontrak baru. Menurut laporan tersebut, sejauh ini manajemen Real Madrid belum memberikan tawaran kontrak kepada sang bek. Ini dikarenakan proses negosiasi kontrak baru Ramos ini akan ditandatangani sendiri oleh Florentino Perez, sang presiden klub. Sejauh ini presiden klub belum menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan agen Ramos terkait situasi kontrak sang bek. Dari pihak Ramos sendiri masih ingin melanjutkan karirnya di Real Madrid. Sang bek diberitakan cinta mati dengan Real Madrid dan ia ingin menutup karirnya di Bernabeu. Itulah mengapa Ramos sudah menginstruksikan sang agen untuk segera menuntaskan proses negosiasi kontrak barunya. Menurut gosip yang beredar, Ramos sudah mengajukan keinginan mereka kepada manajemen Real Madrid. Ia diberitakan meminta kontrak berdurasi 2 tahun di Bernabeu. Penyerang Real Madrid Eden Hazard gagal memutus sebuah tren buruk saat menghadapi Inter Milan pada matchday ketiga fase grup Liga Champions 2020-2021. Diberi jatah tampil 64 menit, winger timnas Belgia itu gagal menyumbang gol. Pada akhirnya Madrid menang 3-2 berkat torehan Karim Benzema, Sergio Ramos dan Rodrigo. Adapun 2 gol Inter Milan datang dari Lautaro Martinez serta Ivan Perisic. Akibat mandul, Hazard harus memperpanjang durasi puasa golnya di panggung Liga Champions. Hazard absen menjebol gawang lawan dalam 10 penampilan terakhir di kompetisi teratas antar klub Eropa. Untuk melihat gol terakhir sang pemain, kita perlu kembali ke 22 November 2017 atau 1440 hari lalu. Kala itu, dia menyumbang 1 gol untuk membantu Chelsea melumat Karabag 4-0. Semenjak kemenangan fantastis di Stadion Baku, Hazard menjalani 3 pertandingan Liga Champions berikutnya bareng The Blues tanpa 1 gol pun. Hazard mencoba melanjutkan ambisi untuk mengangkat trofi si kuping besar dengan bergabung Real Madrid musim 2019-2020. Nyatanya nasib dia pada musim tersebut tak lantas membaik. Sosok berpostur 175 cm itu menjalani 7 Liga Champions tanpa gol, termasuk saat melawan Inter. Hazard juga sempat melewatkan 2 pertandingan karena cedera. Jika di total, Hazard hanya mengoleksi 8 gol dari 52 penampilan di Liga Champions.